Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi nih di mata kuliah Pengembangan Media Presentasi Digital. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, dalam membuat suatu media pembelajaran, teman-teman tidak bisa asal langsung memilih media yang akan digunakan. Dibutuhkan analisis terlebih dahulu, karena tentunya setiap media memiliki kekurangan dan kelebihan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kriteria pemilihan media pembelajaran. Pada pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis kriteria pemilihan media pembelajaran. Apa saja sih kriteria dalam memilih media yang akan digunakan? Kriteria umum. Kriteria umum terdiri dari kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaian dengan teori, dan kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 1. Kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan instruksional umum atau tujuan instruksional khusus ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, analisis dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik? 2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok pembahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. 3. Kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa namun tidak cocok untuk siswa yang lain. Pemilihan media harus melihat kondisi siswa secara fisik, terutama keberfungsian alat indera yang dimilikinya. Selain pertimbangan tersebut, perlu diperhatikan aspek kemampuan awal siswa, budaya, maupun kebiasaan siswa. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa serta kesenjangan pemahaman antar siswa. 4. Kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau paling bagus, namun didasarkan atas teori yang telah diangkat dari penelitian dan riset sehingga teruji validitasnya dan mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 5. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa yang dipengaruhi oleh gaya belajar siswa yang terdiri dari tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Siswa yang memiliki tipe visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti video dan grafis. Tipe auditif lebih menyukai cara belajar dengan mendengarkan dibandingkan menulis dan melihat tayangan. Dan tipe kinestetik lebih suka melakukan dibandingkan membaca dan mendengarkan. Kriteria khusus. Kriteria khusus terdiri dari akses, biaya, teknologi, interaktif, organisasi, dan novelty. 1. Akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti apakah ada saluran untuk koneksi ke internet, apakah murid diizinkan untuk menggunakan internet, seberapa penting murid untuk memperoleh akses internet. 2. Biaya. Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita, namun biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaat. Sebab semakin banyak yang menggunakan, maka unit biaya dari sebuah media akan semakin menurun. 3. Teknologi.
Dalam pemilihan media pembelajaran, perhatikan apakah teknisinya tersedia dan mudah menggunakannya. Pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah voltase listriknya cukup. 4. Interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. 5. Organisasi. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi sekolah. Misalnya, apakah pimpinan sekolah mendukung? Apakah di sekolah tersebut tersedia sarana pembelajaran? 6. Novelty. Media pembelajaran yang dipilih memiliki kebaharuan sehingga menciptakan daya tarik siswa untuk lebih giat belajar. Yeay! Selamat teman-teman, kalian sudah menyelesaikan materi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.